Ya sudah, kalau misalnya itu kita ke pengadilan baik. Ya sudah, kami juga udah masalah, kami juga Kamu udah katain bukti, udah katain apa? Kamu nggak sepele ya ini. Ayo. Kisah ini bermula dari 6 sekawan di masa perkuliahan, yaitu Takian, Mirza, Annisa, Aulia, Putri, dan Nadia, yang mencoba untuk memulai usaha sampingan, yaitu membuka angkringan. Di mana Takian, Annisa, dan Aulia sebagai pencetus ide, Mirza, Nadia, dan Putri sebagai pemodal usaha. Seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang pesat dan mereka mencoba untuk step up dari angkringan menjadi kafe. Mereka membuat perjanjian tentang pembagian utang yang dimana Mirza dan Nadia mendapatkan masing-masing 20%. Kemudian Takian, Annisa, Aulia, dan Putri mendapatkan masing-masing 15%. Kafe tersebut telah dinamai Cinggu, yang berarti persahabatan. Nama ini dipilih atas kesepakatan mereka bersama. Setelah berjalan 3 tahun, usaha tersebut mulai mencapai tingkat kejayaannya. Muncullah kesalahpahaman di antara mereka. Mulai dari sini, kericuhan terjadi pada mereka, sehingga perkara ini berlanjut ke pengadilan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Pak Bu? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Andini SHMH selaku mediator yang telah mengikuti pendidikan serta memiliki sertifikat sebagai seorang mediator. Selanjutnya saya persilakan untuk masing-masing pihak agar berkenal diri terlebih dahulu kepada para pihak penulis. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Firza Bramasta. Di sini saya sebagai penggugat. Saya Nadia Azriza, di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Putri Nuryanti, saya di sini sebagai penggugat. Baiklah, dilanjutkan dengan para pihak tergugat. Saya menjadikan sebagai pihak tergugat. Saya Aulia Afifah sebagai pihak tergugat. Saya Musra Sabila sebagai pihak tergugat. Baiklah. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwasanya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya setiap perkara perdata pada tingkat pertama itu wajib diupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator. Jadi mediasi ini adalah salah satu alternatif sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna menemukan titik temu. Dan jika mediasi ini gagal, maka Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena terhadap apa yang telah disampaikan pada proses mediasi ini, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaannya. Dan saya harapkan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya agar tetap saling menghormati selama proses mediasi ini sedang berlangsung, guna mediasi ini kita agar lebih kondusif. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke proses mediasinya, Pak Bu. Jadi di sini saya persilahkan untuk masing-masing pihak agar menjelaskan pokok permasalahan dari perkara Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, kepada para pihak tergugat, saya persilahkan terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini permasalahan awal ini bermula saya, saudari Nadia dan saudari Putri mendapati keuntungan kami tidak dibayarkan dengan sepenuhnya. Di sini seharusnya kami itu mendapatkan 20%, Bu. Akan tetapi 3 bulan belakangan ini kami hanya mendapatkan 17%. Dan saudari Putri yang seharusnya 15% mendapatkan 14% tanpa ada penjelasan yang jelas dari pihak penggugat. Kami juga sedikit mencurigai kepada pihak penggugat menggunakan uang kafe untuk keperluan pribadinya, Bu. Oh, jadi di sini terkait permasalahannya berarti para pihak penggugat ini merasakan kerugian atas ketidaksesuaian keuntungan yang telah diberikan oleh para pihak tergugat. Baik, terima kasih Pak Bu. Jadi kita persilakan dulu kepada para pihak tergugat agar bisa menjelaskan pokok permasalahan. Baik, Bu, terima kasih. Di sini saya dan saudari Aulia ingin menjelaskan bahwa saya dan saudari Aulia itu hanya bekerja di bagian dapur, tapi untuk bagian keuangan itu saudara Takian yang menghandle-nya. Emang sedikit lebih besar dari biasanya.
menjelaskan posisi kerja saya sebagai barista dan sebagai pengelola keuangan kafe ini. Nah, memang akhir-akhir ini saya menerima laporan dari saudara Anissa dan saudari Alia terhadap kenaikan bahan pangan, dan saya menganggap hal ini adalah masalah yang kecil. Dan terkait tuduhan dari saudara Putri untuk ini menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, tidak ada sama sekali. Saya menggunakan uang itu untuk kepentingan kafe. Seharusnya kalian para tergugat itu, kalau memang itu pengeluaran untuk kafe, harusnya dilaporkan kepada kami. Prosedurnya itu Baik, harus dilaporkan kepada Bapak kami. bisa tenang terlebih dahulu karena kan masing-masing pihak sudah mendapatkan haknya untuk berbicara. Jadi nanti tunggu selesai para pihak tergugat berbicara, maka akan saya kembalikan kepada para pihak tergugat. Ya, kalau pada para pihak tergugat masih ada lagi yang mau bertanya? Para pihak tergugat masih ada? Oke. Jika kita dengar dari penjelasan masing-masing pihak, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya para pihak penggugat ini merasakan kerugian atas ketidaksesuaian keuntungan yang didapatkan selama 3 bulan kemarin, dan ternyata adanya kesalahpahaman bahwasanya para pihak tergugat ini menggunakan kekurangan uang tersebut untuk membenahi fasilitas kafe, tidak seperti yang dituduhkan oleh pihak penggugat, yang mana pihak tergugat memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu, alangkah baiknya jika permasalahan Bapak dan Ibu semua ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Inilah gunanya kita bermediasi, Pak Bu, guna para pihak dapat menjelaskan permasalahannya dengan leluasa dan agar lebih memudahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Bagaimana Bapak Ibu? Baik. Dan saya cukupkan dulu ya Pak Bu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang, itu pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya, apakah dapat disepakati? Untuk waktunya kami diskusikan terlebih dahulu ya, baik? Bisa. Ya, juga bisa. Susah. Baik, jika semuanya telah sepakat, maka kita akan bertemu lagi kepada waktu yang telah saya tentukan. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Selasa 13 Desember 2024, para pihak pun bertemu kembali guna untuk melanjutkan proses mediasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak, Ibu? Nah, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya hari ini adalah jadwal kita untuk melanjutkan proses mediasi kita. Dikarenakan pada pertemuan minggu lalu itu kan baru menyampaikan pokok-pokok permasalahannya saja, dan saya harapkan untuk pertemuan kita pada hari ini para pihak sudah menemukan titik temu atau solusi-solusi yang bisa disepakati secara bersama. Bagaimana para pihak juga mungkin sudah mempunyai titik untuk berdamai? Baik Bu, terima kasih. Kami sejatinya para penggugat, atas dasar persahabatan, kami ingin sekali berdamai. Akan tetapi para tergugat harus menyepakati persyaratan-persyaratan yang kami buat. Persyaratan yang pertama, kita harus membuat perjanjian ulang sesuai dengan perjanjian yang awal. Akan tetapi perjanjian ini, di dalam perjanjian ini harus ada sanksi, karena agar permasalahan-permasalahan ini tidak terjadi. Jadi, baik Bu, saya sedikit menanyakan, kami di sini menuntut kepada pihak tergugat untuk mengembalikan uang yang telah digunakan kemarin. Ini juga saya sedikit menambahkan Bu. Jadi untuk pihak tergugat, kedepannya apapun permasalahan yang ada di kafe kita untuk didata agar tidak terjadi kembali permasalahan seperti ini. Baik, terima kasih Bu. Dari pihak tergugat bagaimana? Mungkin ada itikat untuk berdamai Bu? Kami bertugas sepakat untuk membuat perjanjian ulang agar kami tidak bisa mengembalikan dana dengan sebelumnya. Ya, kami setuju Bu. Kami tidak sanggup juga membayar, dan kami sanggup dalam membayar jatah 1 bulan. Bagaimana Bapak tadi? Mungkin di sini saya sih mendapatkan bagaimana kita melakukan
yang memegang bagian keuangan, dan kami pihak tergugat bisa bekerja sesuai fungsi kami masing-masing. Bagaimana para pihak tergugat terhadap apa yang telah disampaikan pihak tergugat tadi? Kami sepakat Bu untuk keuangan dikembalikan kepada kami dan tupoksi mereka seperti kemarin. Akan tetapi dari perkataan saudari Aulia dan Anissa tentang keuangan kami yang tidak dikembalikan 3 bulan dengan penuh itu kami tidak setuju Bu. Kami di sini menawarkan untuk keuntungan mereka 2 bulan ke depan dikurangi sama seperti kekurangan kami 2 bulan yang kemarin. Uang itu tidak akan kami ambil, uang itu akan kami taruh di kas kafe untuk keperluan kami ke depannya, untuk kemajuan kafe. Baik, itu berarti bisa kita katakan solusi ya Bu, yang menjadi jalan tengah untuk permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, dari keinginan-keinginan yang telah disampaikan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, bahwasanya dari pihak penggugat itu ingin membuat perjanjian ulang, yang mana di dalam perjanjian tersebut akan ditambahkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, yang mana itu sudah disepakati oleh para pihak tergugat. Dan dari pihak tergugat itu sendiri ingin mengubah tata kelola kafe, yang mana para pihak tergugat hanya ingin bekerja di area dapur saja, dan terkait untuk pengelola uang itu masih dikembalikan kepada para pihak tergugat, dan itu sudah disepakati ya Pak. Nah, dan yang terakhir tadi terkait para pihak penggugat ingin meminta uang kekurangan 3 bulan kemarin itu untuk dikembalikan sepenuhnya, akan tetapi Bu, pihak tergugat ini hanya mampu untuk mengembalikan 1 bulan saja, dan ternyata solusi tersebut dari permasalahan ini pihak penggugat ingin keuntungan pihak tergugat selama 2 bulan ke depan itu akan dimasukkan ke dalam kas kafe, yang mana berguna untuk membenahi fasilitas-fasilitas kafe, guna untuk lebih menarik gaya tarif pelanggan. Jika berarti jika semua telah disepakati, maka selanjutnya para pihak, baik para pihak penggugat maupun para pihak tergugat, saya harapkan untuk melaksanakan dari kesepakatan tersebut. Jangan sampai ada yang melanggar dari kesepakatan tersebut ya. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, saya persilakan dulu agar para pihak untuk menandatangani akta perdamaian. Sesuai dengan apa yang disampaikan mediator di awal, maka para pihak bersepakat untuk berdamai dan menandatangani surat akte perdamaian di hadapan mediator. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kerjasamanya selama proses mediasi ini kita sudah berlangsung, dan alhamdulillah sepakat untuk berdamai semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.